ketika Bapak Ibu ketemu konsultasi sama leader, ini yang ditekankan. Dan ini nanti ada materinya akan dibawakan di minggu-minggu kemudian. Karena nanti sharing online ini akan dibagi menjadi dua ilmu. Yang pertama minggu pertama dan minggu ketiga, minggu kedua dan minggu keempat. Minggu pertama dan minggu kedua itu bagaimana menerangkan tentang omset ini, mulai dari cara mengundang, sikap, tahapan pertemuan, dan 5 pilar. Itu di atas nanti. Bisa dimengerti? Nah, yang minggu kedua dan keempat itu bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Bisa dimengerti ya? Bisa. Wis? Nah, hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan pelajaran public speaking. 5 pilar dari Ustadz Iza. Nah, ini saya mohon dan saya harapkan Bapak Ibu untuk materi malam ini tanpa modifikasi. Contoh Ustadz Iza ya, Ustadz Iza mencontohkan ini. Jadi Bapak Ibu untuk menjadi public speaker yang handal, yang pertama harus apa? Isok mangap, ayo mangap apa? Oke. Nah, jadi pakemnya itu seperti ini Bapak Ibu. Sahabat Karim itu bekerja sama dengan Best Corporation Syariah. Majulah dulu ya. Komunitas anti riba. Padahal mau Ustadz Izam nggak nyebutno komunitas anti riba, tapi sahabat itu termasuk modifikasi apa enggak? Modifikasi. Jadi sampai ngelontok dhisik, wong sing gak dimodifikasi gak apa-apa, dan modifikasi. Bisa dimengerti ya? Iya. Siap belajar? Ya. Presentator handal. Ini ada, kalau dari saya kurang lebih ada 8 tips ya, yang ini harus kita pahami, kita ketahui. Yang pertama ya, yang pertama adalah 2PD ya. Ini yang pertama yang harus benar-benar kita yakini, kita pahami, kita lakukan sebelum kita ya menginginkan menjadi presentasi yang itu handal. Apa Ustaz 2PD itu? Yang pertama adalah Percaya diri. Percaya dia ya. Percaya diri. Ya. Yang kedua adalah percaya Diri. Sama, percaya diri. ya. Nah, percaya dia maksudnya apa? Allah, ya. Sebelum kita presentasi usahakan doa. Karena apa? Kita udah nyiapin materi luar biasa. Kalau maunya di depan dibuat ngeblank sama Allah, ya udah habis kita. Karena saya pernah merasakan khutbah Bapak Ibu, khutbah Jumat. Itu udah materinya udah luar biasa, saya catat dan lain sebagainya. Udah saya bolak-balik ngomong di depan kaca, di depan cermin. Itu pas pegang pegang mimbar mau blank ya. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar percaya dia dalam artian apa? Doa ya. Jadi doa menurut keyakinan masing-masing ya. Kemudian selanjutnya harus percaya diri ya. Ketika kita menjadi presentator handal harus benar-benar percaya bahwa diri kita itu bisa. Nah, ini nanti masuk kepada yang kedua, yaitu kita harus memiliki mindset positif. Ya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Seringkali kita itu nggak percaya diri karena kita merasa bahwasanya aku loh bukan siapa-siapa. Saya loh itu cuma ibu rumah tangga. Saya itu cuma mohon maaf penggali kubur. Saya cuma mohon maaf penjual gorengan. Saya cuma apa gitu ya. Nah, itu akhirnya apa? Membuat kita itu mikirnya negatif duluan. Nah, ketika kita sudah mikir negatif, akhirnya minder, akhirnya apa? Ketika kemudian tampil, ya, jangankan sebelum maju, di belakang aja itu udah keringet dingin gitu ya. Udah ya Allah, itu ngomong apa ya? Itu ngomong apa? Itu pasti seperti itu. Karena apa? Yaitu kita itu dibentuk Bapak Ibu. Tubuh kita ini itu memiliki hormon yang dimana kalau umpamanya pikiran kita itu enggak baik, pikiran kita mikirnya yang negatif, maka akan menjalar ke seluruh tubuh yang itu nanti akan membuat kemudian tubuh kita yang itu menunjukkan kepada orang lawan bicara kita bahwasanya oh orang ini
lagi tegang. Oh, orang ini lagi gak pede dan seterusnya. Dan itu ketahuan Bapak Ibu, ya. Jadi mindset positif harus dilakukan, ya. Harus dilakukan mindset positif. Ya. Jadi di pikiran Bapak Ibu itu bahwasanya oh nanti ini akan diterima apa yang saya sampaikan. Jadi jangan sampai dipikir bahwasanya wah nanti kalau mau dibilang jelek sama Bu Novi Didit gimana ya? Oh yang melihat Pak Haji Febrian loh. Oh yang melihat enggak, ya. Jadi kita harus meyakini, mengafirmasi dalam diri kita, pikiran kita bahwasanya wah nanti Pak Febrian itu pasti mengacungkan jempolnya karena presentasi kita. Karena success story kita sebagai spray luxury, ya kan, di ABCS Group Indonesia, ya. Dibentuk, ya, dibangun. Kemudian yang ketiga, ya, harus relax, ya, relax dan tenang, ya. Jadi tenang. Jadi harus santai, tenang. Bagaimana? Ya, di antara cara kita untuk kemudian bisa relax, bisa tenang di antaranya hal-hal yang itu kita pikirkan, kita lakukan sebelum presentasi harus selesai terlebih dahulu. Makanya seorang presentator itu nggak boleh kemudian bawa camit banyak, kemudian ngurusi camit dan lain sebagainya. Itu yakin, biasa nih orang yang seperti itu bakal ngeblank ketika kemudian harus ngisi. Iya, karena apa? Masih ngurusi camit. Apalagi kalau maunya camitnya itu bilang, Pak ini masih di perjalanan ban saya bocor. Waduh, wes, ya kan? Pikiran pecah. Nah, pikirannya langsung gak karuan. Itu seperti itu. Jadi ini kita harus selesaikan dulu urusan kita. Kalau belum sholat dan sholat, ya kan? Kemudian kalau pokoknya belum makan dan makan, ya kan? Nah ini pokoknya harus diselesaikan dulu, ya. Jadi relax, tenang. Kemudian di antara yang pernah diajarkan sama Pak Didit itu, ya Pak Haji Didit Eko Ardianto, ya. Di antaranya adalah dengan apa? Kita mengambil nafas panjang kemudian dibuang, ya kan? Untuk apa? Untuk menghilangkan ya pikiran-pikiran yang itu negatif, kemudian rasa tegang dan lain sebagainya. Nah itu diantaranya dengan seperti itu. Jadi relax dan tenang. Kemudian yang keempat, ini basic ya, ini basic. Tapi kalau umpamanya ini nggak dilakukan Bapak Ibu, yakin dan percaya, walaupun Bapak Ibu itu paham semua, ya kan, 5 pilar dan juga apa itu namanya marketing plan-nya kayak gimana, itu nggak bisa jelasin. Apalagi kalau harus pegang mic, kemudian harus coret-coret di depan, ya, itu seperti itu. Ya. Yang keempat, yang itu juga menjadi tips untuk menjadi presentator handal adalah kita harus melihat, bukan melihat, kontak mata. Rayuan hati. Kontak mata, ya, dan perhatian yang cukup. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini. Jadi kalau main presentator itu nggak boleh kita itu sambil danga nonton langit-langit, jadi nggak boleh ya. Jadi harus melihat gitu kan, melihat siapa yang itu kita lagi ajak bicara, ya kan. Bukan hanya presentator ini bukan hanya yang harus di panggung, enggak. Walaupun kita one on one atau 1 sama 2 gitu ya, itu juga tetap harus seperti itu. Fokus. Iya, kita harus seperti itu. Jadi kontak mata. Jadi kita harus menatap siapa yang itu kita ajak bicara. Bukan kemudian ya ngomongnya sama dinding, sama langit-langit. Itu kalau umpamanya dulu saya waktu pertama kali belajar ngomong di depan itu ngomongnya ya di langit. Karena apa? Ya ngelihat itu langsung ngeblank ya kan. Apalagi kalau umpamanya lawan bicaranya itu yang cantik-cantik ya kan. Ya Ustaz. Tapi kan sekarang udah terbiasa ya. Jadi Luar biasa. aman ya kan. Kemudian perhatian yang cukup. Dalam artian apa? Nggak usah terlalu berlebihan. Ya dilihat ya secukupnya aja gitu kan. Nggak usah ambek kecap kedip. Wah, ini kan bahaya. Merah-merah.
apalagi yang dilihat itu aja gitu kan. Cukup memang patah. Mana? Ada yang bilang Kenapa? ada yang bilang kalau kita presentasi jangan lihat orangnya, nanti kita tambah deg-degan. Wah, itu kalau umpamanya itu Pak, apa pede. kalau itu kelihatan kalau main nggak pede. Jadi itu diantara untuk menghilangkan dredegnya. Tapi kan kalau umpamanya kita mengikuti tahapan ini insya Allah aman. Kemudian yang kelima, ekspresi wajah. Wajah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Jadi ketika kita ya menjadi presentator, kita ngobrol sama orang, kan nggak bisa kita itu wajahnya datar. Jadi Bapak Ibu, nggak bisa, kita harus apa itu namanya? Kita harus ya kalau maunya pas lagi menjelaskan sesuatu yang bahagia maka harus tersenyum ya kan. Tapi kalau mau kita pas menjelaskan sesuatu yang itu bikin terenyuh ya rodok melo lah ya wajahnya ya. Itu seperti itu. Jadi ekspresi wajahnya. Bapak Ibu kan bisa melihat Ustadz Salman kalau maunya itu bisa berubah-berubah wajahnya. Ya bukan bermuka dua ya, tapi wajahnya bisa berubah-ubah. Ekspresi wajahnya bisa menyesuaikan dengan apa yang disampaikan. Melihat yang disampaikan. Ya. Kemudian keenam ya, keenam itu gestur tubuh. Maksudnya bagaimana? Jadi Bapak Ibu kan memiliki panggung itu gede ya. Pencolotan. Itu jangan sampai cuma berdiam diri di tengah aja, enggak. Ini yang sebelah sini, kasihan bapak-bapak yang sebelah sini gitu kan. Nah, kemudian samping. Kemudian kalau mau ada 2 slide, jangan yang ditunjuk itu 1 slide aja. Kasihan yang slide sana gitu kan. Jadi gestur tubuh ini juga penting. Terus, maksudnya gestur tubuh juga itu bukan hanya berdiri tegak aja gitu ya. Ya, tapi juga ada kadang-kala itu kalau mau lihat Pak Didit ketika ngisi STMJ, itu kan juga ada ya lari-lari kecil ya kan. Cuma kemarin nggak tahu Kemarin Ustadz nggak lari. apa ikan hiunya itu Nggak lari. ya. Kekenyangan. Ya. Iya, banyak yang nunggu ya. Gestur tubuh. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah bicaranya harus jelas. Nggak geremeng. Bapak Ibu. Jelas dan nyaman. Maksudnya nyaman apa? Asoha. Ya pokoknya contoh misal nggak seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi abad tarik saya nggak bisa nyontohin yang salah ya. Jadi bicaranya yang jelas harus bicaranya harus jelas. Ya artikulasinya harus keluar. Jadi nggak boleh kita itu cuma apa geremang uni gitu aja nggak bisa. Kita harus ngomong secara jelas lantang. Nah kemudian ya nyaman didengar ya. Selain itu apa intonasinya itu juga harus dimainkan. Jadi jangan hanya datar aja. Jadi ketika ada waktu yang contoh misal jelasin bonus pasangan ya kan. Ini contoh ya contoh. Nih. Ketika closing ini reguler, ya kan? Reguler. Ini closing basic. Jadi Bapak Ibu, ini adalah tiga-tiganya adalah punya kita. Nah, sekarang kita lihat, kita hitung bonus pasangannya. Ini punya kita Bapak Ibu? Ya. Tarik garis lurus. Ini bisa dipasangkan dengan ini, maka ini dibayar 100.000. Ini bisa dipasangkan dengan ini punya kita dibayar 100.000. Nah ini penekannya diantaranya ya. Yang tadi sudah dibayar Bapak Ibu karena ini punya kita maka dibayar lagi. Nah itu intonasi harus kayak gitu. Kalau nggak ada penekanan kayak gitu, contoh misal. Jadi Bapak Ibu ini karena masalah Ya kayak closing. Nah Abah Aris Bapak Ibu itu kalau maunya jelaskan ya itu dengan intonasi dan juga antusias. Itu yang membuat kemudian orang itu tertarik untuk join. Belum tentu orang yang itu paham kemudian join. Tapi dengan penjelasan yang itu kemudian ada intonasinya, ada penjelasannya, ada penekanan-penekanannya, itu yang kemudian membuat orang itu kemudian ya yakin. Apalagi kalau ada sentuhan. Kalau joinnya ya ngobrolnya itu
cuma berdua, bertiga, ya kan? Wah, bahaya. Ya. Sentuhannya ya apa? Wah. Ya lebih sentuh kan luar biasa. Jadi begitu Pak Jin, Pak. Ya. Oh, jangan lu Suarisa. Model bintang. Nah, iya. Karena apa? Ini bisa menyalurkan sesuatu yang positif kepada orang lain, gitu ya. Jadi sentuhan itu penting, ya sentuhan itu penting. Makanya kan kalau kita berbicara tentang bahasa cinta, diantaranya adalah bahasa sentuhan. Ada yang gitu kan? Apalagi kalau uangnya banyak. Lanjut. 8 adalah menguasai Materi. Nah, ini ya. Jadi dengan 8 tips ini insya Allah kita kedepannya akan menjadi presentator yang handal. Ya, siap? Ya. Oke, jadi harus dilakukan ya. Mungkin Bapak Ibu akan hafal ini ya. 2PD, kemudian mindset positif, relax dan tenang, kontak mata, perhatian yang cukup, kemudian ekspresi wajah, gestur tubuh, bicara jelas dan nyaman, sampai yang terakhir menguasai materi. Ini mungkin Bapak Ibu akan hafal. Tapi kalau nggak dipraktekkan, tetap aja. Contoh misal masih kepikiran nanti kalau umpamanya, karena ada mitra saya ya kan di jalur yang saya tadi itu yang setiap kali diminta untuk ngisi mesti nolak. Ustadz jangan saya belum bisa dan lain sebagainya. Padahal harusnya bisa, dan itu kalau umpamanya jelaskan bagus loh, bagus. Cuma ya itu nggak pede, ya kan? Karena apa? Di pikiran beliau itu nanti kalau salah gimana ya? Nanti kalau umpamanya begini gimana ya? Nanti kalau gini gimana ya? Nah itu yang itu membuat kemudian maju mundur ketika mau presentasi, ya. Jadi mindset positif. Kemudian relax, tenang, ya. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang itu kemudian ada kalanya grogi, kemudian tegang, bukan hanya Bapak Ibu, ya. Pak Didit itu juga seperti itu. Makanya di belakang panggung itu kan sebelum beliau ngisi itu harus mengkondisikan diri beliau, gerak dulu gimana gitu ya. Itu tujuannya yaitu untuk merilekskan badan dan seterusnya ya. Jadi ini kurang lebih 8 ya sebelum nantinya kita menjadi presentator ya, yang harus kita coba untuk pahami dan nanti kita lakukan ketika kita menjadi presentator. Sudah? Oke.